seperti saya masih berada di luar Indonesia ya. Sampai selamat berjumpa lagi. Saya percaya bahwa masing-masing kita memiliki pengalaman yang indah selama kurang lebih 2 minggu tidak bertemu atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya berharap juga semua teman-teman dalam keadaan sehat. Dan untuk pertemuan sore hari ini, hostnya berganti wajah ya, jauh lebih muda. Karena Ibu Andri ini ada acara keluarga, jadi beberapa hari yang lalu dia hubungi saya dan mengatakan tidak bisa ikut, karena mungkin hanya bisa ikut beberapa saat di awal, tapi setelah itu kemungkinan besar sudah tidak bisa. Dan akhirnya kami memutuskan biar saja untuk kali ini Ibu Andri ini boleh fokus ke acara keluarga, dan biar kita sama-sama akan melanjutkan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya ingin sedikit kita kembali ke belakang untuk apa yang kita sudah pelajari, hanya sekedar mengingatkan ya. Dan kembali saya ingin memberitahukan bahwa pelajaran yang kita akan bahas bersama-sama bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu bahkan yang baru, karena umumnya ini sesuatu yang sudah kita ketahui sejak masa kecil ya. Saya percaya bahwa di sekolah pun dari SD kita sudah belajar, di rumah kita masing-masing, bahkan pada waktu saya kuliah, kami dapat pelajaran 2 SKS untuk pola hidup sehat. Tetapi menjadi masalah sekarang adalah seringkali kita lupa untuk mempraktekkan. Jadi untuk mengingatkan kembali, ya, untuk juga saling mendorong agar kita boleh mempraktekkan bersama-sama. Baik, yang pertama adalah pelajaran kita pertama beberapa bulan yang lalu, yaitu mengenai hati yang gembira. Jadi kenapa hati yang gembira ini sangat penting? Karena beberapa ahli psikologi menekankan pentingnya kita punya mood ya, atau suasana hati, karena ini akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kesehatan kita. Kalau waktu kecil, saya kembali ingatkan bahwa pada saat kita mungkin sudah mulai demam, sudah mulai ada gejala flu atau batuk, dan pada saat ada teman-teman yang mengajak kita untuk bermain dan orang tua larang karena kita sakit, bahkan saat itu juga kita memaksakan diri dan mengatakan bahwa kita sudah sembuh, kita sehat, tidak sakit. Dan saya sendiri punya pengalaman berkali-kali. Setelah bermain, pulang, memang betul-betul sembuh. Betul-betul jauh lebih sehat dari sebelumnya. Itulah dampak dari keadaan emosi yang positif. Dan saat yang sama juga, itu juga akan memaksimalkan proses pembelajaran kita. Jadi pada saat kita mau belajar untuk mempraktekkan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita, mood kita atau suasana hati yang positif itu akan memberikan kita dorongan yang lebih untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, untuk praktek sehari-hari diingatkan bahwa sangat penting kita untuk melakukan sesuatu tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga bersama dengan keluarga. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Manusia bukanlah makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Jadi apabila suasana hati, terutama orang-orang dekat dengan kita, positif, itu akan lebih mudah membantu kita juga untuk mencapai yang positif. Karena itu, sebaiknya kita praktekkan ini di dalam keluarga bersama-sama. Salah satu yang sederhana adalah kita melakukan atau memulai hari kita dengan komentar yang positif, atau juga dengan pelukan yang hangat, ya, berhak kalau bahasa Inggrisnya ya, pelukan yang sangat erat, agar kita boleh sama-sama memulai hari dengan mood atau dengan suasana hati yang gembira, yang positif. Nah, yang berikut kedua adalah istirahat yang cukup. Istirahat ini sangat penting. Tidur kita, baik malam ya, ataupun juga istirahat kita di siang hari, sangat penting karena waktu tidur ini adalah waktu di mana tubuh kita akan memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak dan juga untuk pertumbuhan di hampir semua bagian tubuh kita. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi bahkan orang tua juga masih melalui fase yang sama, walaupun dengan derajat yang berbeda, yang lebih kurang dibandingkan pada saat kita masih anak-anak. Dan juga untuk mempersiapkan energi kita untuk kegiatan kita di esokan harinya. Makanya sangat penting bagi kita untuk beristirahat yang cukup. Anjurannya adalah sekitar 7-8 jam untuk orang dewasa. Untuk anak-anak maupun juga anak remaja, tentu lebih banyak daripada kita orang tua. Dan salah satu penyakit juga sekarang yang mulai melanda orang-orang di kota besar ya, di zaman modern ini adalah seringnya kita menderita kelelahan, ya, kelelahan yang berkesinambungan, yang kronis.
Saya sudah bagikan cerita saya, ada sahabat saya di depan rumah tetangga kami, waktu kami tinggal di Bekasi, kurang lebih di awal tahun 2010 ya. Dia didiagnosa menderita kelelahan yang sangat kronis, karena biasanya tidur hanya sekitar 2-4 jam saja. Dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi sangat penting bagi kita untuk beristirahat yang cukup setiap harinya. Nah, salah satu prakteknya adalah dengan kita aktif dalam kegiatan sehari-hari, berolahraga, dan juga dengan hubungannya dengan paparan sinar matahari di kulit kita, karena itu kan membantu dan memaksimalkan kita punya hormon-hormon di dalam tubuh kita. Yang berikut juga diet yang seimbang sangat penting, karena diet yang seimbang ini adalah bahan baku dari pembangunan tubuh kita dan juga persiapan energi kita. Jadi makanan kita akan menentukan siapa kita, bagaimana kita, dan dalam kehidupan kita sehari-harinya juga dalam kita melakukan kegiatan kita. Dan banyak sekali penyakit-penyakit di zaman ini karena disebabkan oleh diet kita yang tidak seimbang. Jadi di satu sisi biasanya kita kekurangan gizi, bukan karena kemiskinan ya, biasanya karena kita tidak mengerti atau tidak mengkonsumsi makanan dengan baik. Jadi ada zat-zat yang penting yang kita abaikan, dan ini berlangsung lama, tetapi di satu sisi ada banyak hal-hal yang berlebihan, walaupun mungkin baik. Bahkan ada banyak hal yang tidak baik untuk tubuh kita, bahkan itu menjadi salah satu bagian utama yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Nah, ini salah satu hal yang ingin saya bagikan untuk mengingatkan bahwa inilah gambaran di tubuh kita kenapa banyak orang sekarang yang menderita kelebihan berat badan, bahkan sampai obesitas. Jadi dari 500 kalori makanan kita, ya kebutuhan kita kurang lebih orang dewasa 2.000 kalori per hari. Jadi 500 kalori dalam satu kali makan, apabila itu dalam bentuk minyak ataupun juga lemak, lihat di sini, di gambar pertama di sebelah kiri. Hanya kurang lebih, mungkin berapa? 10% dari lambung. Bahkan bisa jadi lebih kurang dari 10%. Makanya kita bisa makan berkelebihan, karena merasa belum kenyang, ya, apalagi kalau kita makan terburu-buru. Nah, kalau dia dalam bentuk contohnya banyak sekali mengandung keju, ya, makanan kita banyak sekali mengandung keju zaman sekarang. Lihat di sini mungkin hanya sekitar 20% terisi, padahal kalorinya sudah mencukupi kurang lebih untuk satu kali makan. Apabila dia daging, mungkin sepertiga, ya, hampir setengah dari kapasitasnya. Nah, apabila kita makan jenis-jenis karbohidrat, termasuk kacang-kacangan, sudah hampir mungkin bisa dikatakan ini 6/7 ya dari kapasitas lambung kita. Tetapi kalau kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan, terutama salad ya yang segar atau lalapan, penuh lambung kita kalorinya hanya 500. Bayangkan dibandingkan dengan apabila kita lebih banyak dengan minyak, dengan lemak. Makanya tidak heran apabila konsumsi makanan kita yang tidak sehat, kita tidak bijak memilih makanan, akhirnya kita gampang sekali kelebihan berat badan. Karena ini salah satu gambaran yang terjadi di tubuh kita. Kita tidak merasa kenyang dan kita konsumsi lebih banyak, padahal kalorinya akhirnya berlebihan. Nah, ini salah satu gambaran atau panduan untuk kita makan yang sehat, yaitu setengah dari porsi makan kita setiap kali makan itu sayur dan buah yang segar. Kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, dan dianjurkan karbohidrat yang masih utuh ya, seperti beras contohnya, berarti berasnya masih beras pecah kulit atau beras tumbuk. Nah, kemudian seperempatnya lagi baru protein dan juga lemak. Tetapi dianjurkan sebaiknya juga kita konsumsi lebih banyak yang berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Jadi inilah anjuran terbaik apabila kita ingin mendapatkan sumber nutrisi yang sehat agar kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Baik, yang berikutnya lagi adalah kita harus juga mengingat bahwa udara yang bersih itu sangat penting bagi kehidupan kita, karena ini adalah salah satu kebutuhan utama dari kehidupan kita. Jadi, udara yang bersih adalah bagian yang memastikan kita boleh mendapatkan kesehatan yang baik. Apabila kita tinggal di dekat dengan sumber polusi, sebaiknya kita mencari alternatif terbaik. Tentu ada baiknya apabila kita bisa pindah, tinggal dan juga bekerja di daerah yang masih udaranya bersih. Contohnya di pedesaan ya, yang jauh dari tempat-tempat polusi seperti kota besar dengan transportasinya, terutama seperti Jakarta, ataupun juga
dari pabrik ya, lingkungan pabrik. Tetapi apabila tidak memungkinkan, kita harus cari jalan keluar yang terbaik. Salah satu adalah dengan mungkin kita sering melakukan kegiatan ke tempat-tempat di luar ruangan yang jauh dari polusi. Ya, ventilasi di rumah juga harus diperbaiki. Jadi carilah hal-hal yang bisa semaksimal mungkin kita capai untuk mendapatkan kita punya kesehatan yang baik. Salah satu contoh sederhana untuk orang Indonesia, terutama para pria ya, walaupun para wanita juga sekarang juga menjadi menjadi pola hidupnya, yaitu bahwa kita merokok. Bayangkan, kita harus membutuhkan udara yang bersih. Mungkin kita sudah tinggal di pedesaan, atau kita bahkan sudah tinggal di kota besar yang polusinya sangat berat, kita tambah lagi dengan asap rokok, yang seharusnya apa? Itu bisa mudah sekali dihindari. Jadi ini salah satu yang baik. Yang berikutnya adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini adalah sangat penting karena pengendalian diri ini adalah salah satu faktor yang menentukan. Karena yang tidak hanya yang buruk kita harus hindari, yang baik sekalipun apabila berkelebihan akan memberikan efek yang merusak di dalam tubuh kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya baca di artikel di Kompas, ada orang di luar negeri yang sangat fanatik pada saat dia mempelajari pola hidup sehat dengan air minum yang sehat. Akhirnya dia meninggalkan terlalu banyak minum. Jadi ini ada salah satu contoh ya, contoh ekstrim. Dan ada banyak hal juga yang kita lakukan yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di dalam praktek sehari-hari adalah apabila kita mau makan, ingat untuk memilih makanan yang terbaik. Ya, contohnya apabila kita diundang dalam acara-acara pesta, sebaiknya kita sudah makan dari rumah. Jadi walaupun mungkin diundang, kita masih untuk menghormati tuan rumah, kita juga makan, tetapi kita sudah mengisi lebih dahulu perut kita dengan makanan yang sehat, ya. Tidak datang dengan kondisi kelaparan. Karena kadang-kadang ada orang yang sengaja tidak makan sama sekali supaya nanti waktu pesta bisa makan sebanyak-banyaknya makanan yang dia inginkan, ya, yang mungkin sebagian besar tidak sehat. Baik, yang berikutnya lagi adalah mengenai pentingnya untuk kita mendapatkan paparan sinar matahari setiap hari. Masih ingat ada ibu yang membagikan dari pengalaman dari Australia kemarin mengatakan bahwa di Australia sendiri kadang-kadang pada musim dingin ada tempat-tempat tertentu yang susah sekali mendapatkan sinar matahari dan akhirnya kekurangan vitamin D. Nah, kita di Indonesia di daerah tropis kita sangat berkelimpahan dengan sinar matahari. Jadi ingat bahwa satu hal yang penting adalah kita harus belajar dengan baik untuk semua hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita harus mencari tahu, jangan hanya ditentukan oleh pendapat umum, apalagi pendapat pasar. Salah satu yang ingin saya ingatkan di sini, kita sudah bahas 2 minggu lalu, yaitu bahwa kulit hitam bukan berarti jelek, dan kulit putih bukan berarti pasti cantik atau pasti ganteng, ya. Karena ini adalah istilah yang dimunculkan oleh pasar, ya, oleh para produsen, karena mereka mau menjual sesuatu, sehingga orang berpikir kulit putih pasti cantik, sehingga akhirnya orang-orang di daerah tropis yang kulitnya mungkin sawo matang atau bahkan lebih gelap lagi berusaha untuk memutihkan dirinya. Jadi hal-hal seperti yang harus kita ingat. Akhirnya ada orang yang sampai tidak mau sama sekali berjemur sinar matahari, padahal sangat penting. Tentu dengan pengendalian diri, ya, dengan pengetahuan yang baik, yaitu mungkin antara 15 menit sampai 30 menit setiap hari. Jadi ini salah satu yang penting bagi kita untuk praktekkan. Nah, baik, kita akan sampai ke pelajaran kita untuk minggu hari ini, yang bagian ke-7, yaitu energik berolahraga. Baik, yang pertama adalah salah satu manfaat dari berolahraga adalah membantu menjaga berat tubuh yang proporsional. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ingat bahwa energi yang kita dapatkan, terutama dari makanan dan minuman kita juga, ya, ada minuman, bergantung minuman apa yang kita minum, akan memberikan energi tubuh kita. Nah, apabila terlalu banyak energi yang masuk dan kita tidak keluarkan, tentu akan akhirnya di tubuh kita menjadi tabungan dalam bentuk lemak. Jadi sangat penting bagi kita untuk aktif berolahraga secara fisik, ya, aktivitas fisik yang baik, sehingga energi yang masuk itu bisa digunakan, ya, dan dihabiskan. Sebaiknya yang masuk dan keluar boleh seimbang. Tetapi yang menjadi masalah kita zaman modernnya adalah kita semakin dimanjakan oleh semua fasilitas, terutama alat-alat bantu, ya, mesin dan lain sebagainya, sehingga kita tidak banyak
melakukan kegiatan yang berat, kegiatan fisik dan apalagi berolahraga, tetapi di satu sisi makanan kita memiliki kalori yang jauh semakin meningkat. Ya. Inilah yang akhirnya menjadi masalah kita untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal. Nah, yang kedua adalah mengurangi juga risiko penyakit jantung. Nah, pada saat kita bergerak atau berolahraga, aliran darah akan semakin cepat karena tubuh kita memiliki oksigen. Dan ini akan membantu jantung untuk bekerja, untuk olahraga juga. Ya. Dan saat yang sama, ini akan dengan asupan oksigen yang semakin banyak, ini akan membantu sistem peredaran darah kita lebih baik. Orang yang berolahraga secara teratur, ya, dengan porsi yang cukup, yang sehat, memiliki risiko serangan jantung yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang kurang kegiatan fisiknya. Ada banyak sekali riset yang dilakukan yang menunjukkan buktinya. Nah, yang berikut juga adalah untuk ingat untuk membantu tubuh kita mengelola gula darah dan juga membantu kerja insulin kita. Jadi dengan olahraga, gula darah kita yang ada di dalam darah kita akan terkontrol dengan baik. Karena apa yang datang, yang masuk akan bisa digunakan langsung. Jadi sebaiknya kita juga ingat untuk selalu berolahraga untuk membantu menjaga fungsi-fungsi tubuh kita bekerja dengan baik. Termasuk juga untuk menguatkan tulang dan otot-otot kita. Karena ingat, tidak hanya otot ya. Saya kurang lebih 4-5 bulan lalu ada cedera sedikit di bahu kanan saya, sehingga saya tidak lagi tidak bisa melakukan lagi kegiatan. Salah satu bagian olahraga saya adalah pull up ya. Selain lari, saya juga melakukan pull up, biasanya 30 kali menarik badan tubuh saya. Nah, selama 4-5 bulan ini saya hampir tidak melakukan sama sekali. Kemarin saya coba, 1 kali saja hampir tidak bisa naik badan saya. Bayangkan itu, hanya kurang lebih 4-5 bulan saya tidak melakukan kegiatan yang sama. Otot saya berkurang jauh. Terasa sekali. Ya. Nah, saat yang sama tulang juga kurang lebih demikian. Karena tulang kita ini bukan seperti besi ya. Bukan seperti batang besi yang seperti ukuran segini akan selalu begini. Tidak. Karena dia akan selalu dinamis ya. Akan selalu ada pengeroposan yang dilakukan otomatis oleh tubuh, tetapi apabila kita berolahraga dengan teratur, saat yang sama juga dibangun. Jadi apabila kita selalu melakukan kegiatan fisik yang baik, kekuatan tulang kita juga akan terjaga dengan baik. Yang berikut juga, dengan olahraga ini akan juga meningkatkan kesehatan mental kita, termasuk juga membantu suasana hati. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya bicara dengan Ibu Andrini, dan dia cerita dia sepertinya sedang mengalami masalah, pikirannya rada suntuk, dan pada saat itu kami hanya bisa melakukan hubungan telepon ya jarak jauh. Dan kemudian saya langsung sarankan, An, kenapa nggak sekarang kamu olahraga keluar, langsung jalan kaki keluar, karena saya sering sekali ke rumahnya di Solo, jadi saya tahu lingkungannya walaupun di pinggir jalan besar, tetapi untuk datang ke rumahnya harus melewati jalan kecil. Jadi apabila hanya jalan di kompleks cukup aman ya, karena tidak banyak mobil dan sepeda motor yang lewat. Jadi saya bilang langsung keluar, ganti sepatu, tidak perlu ganti baju, ganti sepatu olahraga, jalan saja keliling. Karena dengan olahraga kamu akan mendapatkan kegiatan fisik yang meningkat ya, saat yang sama pernafasan juga akan bertambah baik, dan juga ada sinar paparan matahari. Akan membantu mood kamu. Dan betul, beberapa waktu setelah itu, mungkin sekitar 1 jam, saya telepon lagi. Suasananya langsung tiba-tiba ceria. Ya. Karena apa? Karena dengan berjalan, dia berolahraga, saat yang sama, dia juga melihat pemandangan. Dan bahkan dikatakan ketemu dengan satu ibu tetangga, dan dia tunjukkan ada bunga yang bagus, dan akhirnya dia bantu untuk petik. Jadi kembali, dengan olahraga ini juga akan membantu kesehatan mental kita dan suasana hati. Dan menurut penelitian, apabila kita berolahraga, ada kesempatan untuk melakukan kegiatan olahraga di alam, lebih baik lakukan itu di alam daripada lakukan di gym, ya, di dalam ruangan tertutup. Karena apa? Pandangan mata kita juga itu kan membantu selama kita berolahraga. Dengan apa yang kita lihat di alam akan membantu kita untuk mendapatkan suasana hati yang positif. Karena seringkali apabila di gym pemandangannya itu saja, hanya bangunan ya, hanya alat-alat mati, dan kadang-kadang mungkin ada teman yang berolahraga yang kita tidak kenal dalam satu ruangan yang mungkin pembawaannya apa yang dilakukan kurang menyenangkan kita, sehingga emosi kita akan agak negatif. Atau kita menonton, ada TV kadang-kadang diletakkan di dalam dan lihat berita sesuatu masalah yang negatif,
seperti perang, seperti bencana, akhirnya emosi kita juga terbawa negatif. Makanya disarankan apabila ada kesempatan, olahragalah di ruang terbuka, di alam. Baik, yang berikut lagi adalah dengan berolahraga itu akan juga mengurangi resiko sakit kanker dan banyak penyakit lainnya. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dengan kita aktif berolahraga, kita akan dihindari dari penyakit-penyakit kronis yang sekarang menjadi momok di masyarakat. Nah, juga akan meningkatkan kualitas tidur. Karena dengan berolahraga, tubuh kita, salah satu faktor utamanya adalah tubuh kita menjadi lebih lelah dari biasanya. Dan ini membantu kita untuk tidur dengan baik. Termasuk juga menyeimbangkan kita punya hormon di dalam tubuh kita. Karena dengan hormon kita akan bekerja dengan lebih baik apabila kita melakukan kegiatan fisik yang lebih aktif sepanjang hari. Nah, yang terakhir yang saya ingin bahas adalah ini juga akan meningkatkan kesempatan kita untuk menikmati umur yang lebih panjang. Ada banyak penelitian menunjukkan mereka yang aktif kegiatan fisiknya, terutama sejak masa muda, biasanya mereka akan mendapatkan umur yang lebih panjang dan juga kualitas kesehatan yang jauh lebih baik. Kita lihat sendiri, kita bandingkan orang-orang tua kita atau kakek nenek kita waktu masih di kampung. Karena pada saat masih di kampung, kehidupan lebih sederhana dan kegiatan fisiknya semua bisa dikatakan selalu dilakukan dari pagi bangun sampai tidur. Karena mau minum air saja, kadang-kadang kita harus jalan ke dapur ya, harus masak air dulu. Harus kalau masak air harus menggunakan kayu bakar. Untuk masak air pun sudah prosesnya panjang ya. Walaupun kayu bakarnya sudah siap, kadang-kadang saya ingat di rumah dulu kita ambil dulu dari luar. Apalagi kalau harus membelah kayu, mengambil air pun sudah harus datang ke pinggir sungai, berjalan ya. Saya dulu waktu di kampung malah sempat waktu kami di pinggir sungai, saya harus ambil jalan kaki kurang lebih 50 meter bawa ke rumah. Pada waktu kami tinggal di perkebunan, saya harus turun gunung. Harus naik gunung kurang lebih 100, mungkin 100-200 meter jaraknya. Dan kegiatan untuk mengisi satu drum itu kurang lebih 1 jam saya lakukan bolak-balik. Jadi dengan kehidupan fisik yang aktif kita lihat, orang-orang tua kita dulu hampir jarang menderita penyakit-penyakit yang seperti kita derita zaman sekarang. Ini salah satu bukti bahwa kegiatan fisik yang aktif atau berolahraga sangat penting. Ya. Tanpa melakukan riset kita bisa melihat, bisa mengamati dalam kehidupan kita. Jadi inilah salah satu faktor utama yang memberikan manfaat positif kehidupan kita apabila kita aktif berolahraga. Baik, sekarang ada satu bagian juga yang mengingatkan untuk para orang tua, ini mengurangi risiko jatuh. Kenapa? Apabila kita aktif biasa bekerja, menggerakkan tubuh kita dengan baik, kemampuan tubuh kita untuk selalu menjaga keseimbangannya akan terjaga dengan baik. Apabila kita jarang olahraga, kadang-kadang kekuatan otot kita terpengaruhi ataupun juga kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan itu juga akan berpengaruh. Sehingga kita mudah jatuh, bahkan menderita risiko cedera. Nah, termasuk juga mungkin ini untuk para orang tua ya. Ini akan meningkatkan kehidupan seks, kualitas seks kita. Jadi mereka yang aktif berolahraga akan memiliki kehidupan seks yang lebih baik. Dan tentu kehidupan seks yang baik akan mendekatkan hubungan suami istri lebih baik lagi. Jadi inilah faktor-faktor manfaat positif dari faktor ketujuh yang kita bahas, yaitu energi olahraga. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan untuk praktek sederhana di dalam keluarga. Yang pertama tentu saja kita harus bicarakan dan rencanakan bersama dengan keluarga. Karena kembali tujuan kita adalah bagaimana mempraktekkan pola hidup sehat ini bersama dengan keluarga. Kenapa? Karena apabila kita praktekkan bersama-sama di dalam keluarga, lebih mudah kita untuk hidupkan. Ya, kalau hanya kita sendiri tentu susah, tetapi kalau sama-sama setuju dan sepakat melakukan akan lebih mudah. Karena apabila satu sudah akan melakukan dan mengingatkan yang lain, akan kita akan semangat karena teman yang akan menemani kita melakukan kegiatan tersebut. Termasuk kalau diingatkan, kita tidak akan tersinggung. Bayangkan kalau orang tidak mau diingatkan, biasanya apa? Akhirnya seringkali menjadi menjadi emosi. Saya waktu awal-awal mengingatkan istri saya untuk mau olahraga tidak mudah. Kadang-kadang karena alasan demi alasan, kadang-kadang saya suka ganggu dia ya. Kamu kemarin begini, alasannya sekarang begini, 2 hari yang lalu alasannya begini. Akhirnya lama-lama bisa jadi emosi. Tetapi setelah semua satu rumah sepakat, sekarang lebih mudah untuk olahraga. Nah, yang berikut juga adalah jadikan kegiatan harian menjadi lebih aktif. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sendiri, jangan diwakilkan. Mungkin di rumah ada banyak
pembantu yang menolong kita. Tetapi jangan biarkan mereka yang lebih sehat hidupnya karena bekerja lebih aktif. Bagian yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Atau ada kegiatan lain yang kita bisa lakukan dengan lebih baik dari faktor kegiatan fisiknya, kita bisa lakukan. Contohnya, pada saat parkir mobil, ya, jangan rebutan selalu mencari di tempat yang paling dekat dengan pintu masuk, karena pasti hampir selalu penuh, dan kadang-kadang sudah mau masuk pun ada orang yang berani nyerobot, ya. Sengaja cari tempat yang jauh sehingga tidak habis waktu untuk putar-putar cari tempat parkir. Saat yang sama, kita juga ada kesempatan untuk berolahraga lebih baik. Nah, seperti itu salah satunya. Yang berikut juga, libatkan keluarga, sahabat, ataupun tetangga, atau juga bisa ikut klub olahraga tertentu. Karena dengan mendapatkan lebih banyak orang yang melakukan bersama-sama dengan minat dan tujuan yang sama, akan lebih mudah kita dan lebih semangat kita untuk melakukannya. Jadi bisa sesekali, contohnya sebulan sekali, libatkan teman-teman satu RT untuk lakukan kegiatan bersama-sama yang disukai, ya. Seperti olahraga pingpong contohnya. Ini sangat mudah karena hanya 2 orang sudah bisa olahraga. Atau bermain voli dengan 10 orang, dengan 12 orang sudah bisa, bahkan 6 orang pun sudah bisa lakukan sama-sama. Ini salah satu kegiatan sederhana biasanya waktu di kampung, ya. Mungkin di kota agak susah. Jadi libatkan beberapa orang di lingkungan Anda. Yang berikut juga, selalu amati perkembangannya, dicatat dengan baik, ya, progresnya, sehingga ada peningkatan, ya, dan Anda bisa capai sesuatu yang ideal. Jadi jangan hanya sekedar lakukan, buat perencanaan, dan kemudian bikin chartnya, ya, bikin catatannya, sehingga Anda bisa tahu, atau mungkin Anda ambil foto, Anda tempelkan. Jadi itu salah satu hal yang bisa Anda lakukan. Dan jadikan kegiatan olahraga lebih menarik. Jadi lakukan sesuatu itu dengan ide-ide yang lebih kreatif. Mungkin sesekali jika Anda punya kemampuan finansial yang cukup, cari baju olahraga atau sepatu olahraga yang warna-warna cerah, ya. Ini bisa membantu juga seperti itu. Atau sekali-sekali kalau lari jangan hanya di kompleks ini saja, sekali-sekali keluar. Saya kalau lari ada ada 2 pilihan saya. Saya bisa lari di dalam kompleks, atau saya bisa lari ke kompleks tetangga yang lebih besar di luar. Kalau saya keluar dari kompleks tetangga itu sekitar 25 menit waktunya. Kalau di dalam saya hanya sekitar 9 menit, 8-9 menit. Jadi saya kadang-kadang ambil pilihan. Kalau sudah mau mendung, mau hujan, ya saya di dalam saja supaya gampang lari ke rumah. Tetapi kalau masih terang saya lari di luar. Jadi pikirkan sesuatu, ya, kreatif supaya lebih menarik. Nah, kemudian juga lakukan kegiatan, cari kegiatan yang bisa dilakukan dalam segala cuaca, dalam segala waktu. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma lari di luar, contohnya pada saat hujan tidak bisa dilakukan. Waktu pagi mungkin masak pekerjaan atau telat bangun pagi, ya, seperti saya seringkali begitu. Sehingga waktu sore, biasanya sore seringkali lebih hujan pada saat musim hujan. Akhirnya tidak bisa lakukan olahraga itu untuk 1 hari. Kemudian besoknya hal yang sama terjadi. Akhirnya seringkali tanpa sadar kita sudah beberapa waktu tidak lakukan kegiatan tersebut, dan pada saat mau lakukan lagi sudah lebih berat rasanya tubuh ini untuk bergerak, ya. Semangat kita juga menurun. Jadi cari juga ide-ide kreatif untuk bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Baik, saya berikan contoh apa yang kami lakukan bersama dengan keluarga. Saya tadi katakan bahwa pada saat kami pindah ke sini, salah satu olahraga harian saya main basket dengan teman-teman biasanya paling banyak 2 kali seminggu. Jadi di waktu lainnya saya olahraga sendiri, walaupun saya tidak suka lari. Berenang dan lari ada kegiatan saya tidak suka waktu saya kecil, sampai saya masih muda. Tetapi sekarang mau tidak mau saya lakukan, karena tidak banyak teman-teman saya. Dulu waktu kuliah saya bisa main basket setiap hari. Sekarang sudah susah sekali cari teman. Jadi saya mulai dengan lari di luar kompleks. Tetapi pada saat lockdown, ya, waktu pandemi sedang tinggi-tinggi COVID-19, saya tidak bisa lagi keluar. Hanya lari di luar kompleks ditegur. Sementara kami punya gym sudah ditutup. Saya pun tidak terlalu suka lari di gym karena biasanya di gym ada saja orang-orang yang punya kebiasaan yang saya tidak cocok, ya. Contohnya ada yang setel AC-nya dingin sekali. Sebentar saya mau cari keringat. Ada yang putar musik keras-keras. Akhirnya saya lebih mencari lari di alam. Tetapi karena di alam sempat lockdown tidak bisa, akhirnya saya gunakan cari ide, saya lari di koridor. Ini koridor kami. Panjangnya mungkin hanya sekitar 40 meter. Tapi karena bolak-balik, saya kadang-kadang sampai pusing hitungnya, akhirnya saya ambil ide, saya lari di tangga darurat. Jadi bangunan kami ada 31 lantai tingginya. Jadi saya bolak-balik, saya hitung sampai 2 kali bolak-balik tambah 8 sehingga 70 lantai bolak-balik.
Jadi itu salah satu idenya. Nah, kemudian saya tambah lagi juga akhirnya, karena naik di tangga darurat agak kurang nyaman karena ventilasinya sangat kecil, saya beli alat. Ini vertical climber alatnya ya. Alatnya cukup mahal. Tapi saya cari yang second, dapat. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bantu saya untuk dapatkan sesuatu yang supaya bisa melakukan kegiatan olahraga dengan baik dengan harga yang tidak mahal. Akhirnya saya dapat alat yang dijual second dan dan kualitas masih baik. Jadi ini salah satu alternatif yang saya lakukan olahraga. Nah, yang berikut juga kami sekeluarga punya komitmen, dan ini kebiasaan sudah berapa tahun kami lakukan, sekali setahun usahakan untuk mendaki gunung bersama-sama. Ini adalah yang kami lakukan, saya lupa, ini mungkin 2016, waktu kami sekeluarga naik ke Gunung Papandayan. Kurang lebih sekitar 2-3 jam dia pendakian saat itu. Dan di atas lumayan tinggi. Kami bermalam, dan di atas waktu itu hampir kurang lebih 0 derajat Celcius. Jadi sangat menarik. Jadi ini salah satu kegiatan yang Anda bisa lakukan. Jadi Anda bisa rencanakan olahraga harian, dan mingguan, kemudian mungkin bulanan, sampai dengan tahunan, bersama-sama dengan keluarga. Nah, salah satu hal yang sekarang menjadi tantangan adalah, karena hampir semua kegiatan dilakukan di rumah. Jadi, contohnya istri dan anak saya, hampir sepanjang hari mereka harus duduk di kursi menghadapi bangku dan komputer untuk pekerjaan dan tugas sekolah mereka. Jadi akhirnya saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya, dan akhirnya dapat ide yang sekarang sudah banyak dilakukan, yaitu dengan bekerja menggunakan meja untuk berdiri. Jadi ada meja yang memang tinggi untuk berdiri, tetapi ada juga meja otomatis yang bisa selalu seperti ini, meja otomatis ya, bisa naik turun. Jadi Anda bisa atur pakai alarm. Mungkin setengah jam Anda duduk, setelah itu setengah jam Anda berdiri, duduk, berdiri, sehingga Anda bisa lebih aktif ya, tidak hanya pasif, tidak hanya duduk sepanjang hari. Nah, bahkan Anda bisa kreatif juga kalau menggunakan meja yang bisa bisa diatur ketinggiannya, Anda bisa taruh treadmill sederhana. Ini treadmill portable ya, yang Anda bisa gunakan. Jadi Anda bisa sambil berjalan. Jadi kegiatan seperti ini Anda bisa lakukan. Dan ini yang saya berikan, yang kami perlengkapi di rumah untuk anak dan istri saya. Dan juga kami sekarang mencari juga ada treadmill yang bisa sekaligus digunakan sebagai meja untuk kerja. Ini foto istri saya. Jadi sambil dia olahraga, dia sambil juga rapat dengan Zoom ya. Dan ini ada di samping saya sekarang. Dan juga alat seperti ini pun sebenarnya bukan mahal. Anda bisa akali meja seperti ini pun di IKEA sekarang banyak ya. Tapi Anda bisa juga modifikasi sendiri dari meja yang ada. Atau Anda bisa gunakan treadmill, Anda bisa cari treadmill second ya, ada banyak treadmill second. Biasanya orang yang punya uang, dia ingin olahraga, dia beli, tapi biasanya yang kalau sudah punya treadmill di rumah jarang digunakan, kemudian dijual lagi. Jadi Anda bisa cari, dan Anda bisa memodifikasi dengan ada papan untuk mejanya ya. Kebetulan yang kami dapat ini saya dapat second, karena ada aplikasi untuk di di Singapura dan Malaysia, ada aplikasi untuk bahan-bahan second hand ya, seperti dulu toko bagus ya di Indonesia, jadi OLX sekarang aplikasinya. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang Anda bisa lakukan, bagaimana untuk bisa praktekkan bersama dengan keluarga kegiatan-kegiatan positif, terutama untuk berolahraga, sehingga Anda bisa lakukan setiap hari. Jadi dengan alat ini, pada saat kita harus bekerja di rumah, pada saat contohnya hujan di luar, kita tetap bisa melakukan kegiatan kita yang lain, sambil saat yang sama juga kita berolahraga. Jadi inilah beberapa hal yang saya bisa bagikan sore hari ini untuk memberikan ide kepada kita bahwa kita bisa melakukan sesuatu ya yang sederhana untuk mencapai target-target dalam mencapai kehidupan pola hidup yang sehat, khususnya dalam berolahraga fisiknya. Baik, mungkin ini yang saya bisa bagikan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin membagikan ide atau pengalaman Anda, silakan. Dari saya Pak Alvin. Silakan Pak Edi. Ya, jadi mungkin ini sekedar pengalaman aja. Jadi ternyata olahraga itu harus diniati. Kalau nggak diniati, pasti kita nggak akan bisa berolahraga. Contoh, bangun mungkin biasanya jam 4, ini sekarang 4:30. Kan biasanya 4:30 sudah mulai olahraga, misalnya seperti saya ini. Kalau saya nggak niat olahraga, sehingga kalau saya terlambat bangun pun saya jadi malas.
Nah, karena saya berniat untuk olahraga, maka begitu saya terlambat bangun, tetap saya berolahraga. Gitu. Jadi itu yang boleh saya bagikan bagi saudara-saudara sekalian. Olahraga ini harus niat gitu. Ya saya juga dengan istri saya selalu berdiskusi kalau mau olahraga gitu. Jam berapa kamu bangun misalnya? Olahraga, dia bilang katanya jam 5:30 misalnya. Nah 5:30 saya bangunin dia kalau memang sampai bangun begitu kan. Tapi saya olahraga selalu rata-rata sekitar jam 4:30, Pak. Supaya saya bisa satu komplek putaran itu bisa 1 jam. 1 jam itu 4 kali putaran, 1 kali putaran kurang lebih 1,2 kilometer. Kalau 4 kan ya lebih kurang 5 kilo lah ya, 8. Nah, jadi itu pengalaman saya dalam berolahraga, sehingga saya bisa mempunyai kesempatan selalu berolahraga setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy, pengalamannya betul sekali bahwa kita harus betul-betul pikirkan apa manfaatnya. Ya kita lihat. Kemudian kita harus memberikan target sendiri. Kalau perlu bikin apa dengan banyak aplikasi sekarang ya. Anda bisa modifikasi, Anda punya foto tubuh Anda, saya mau seperti ini ya. Contohnya. Jadi bikin target untuk diri Anda. Dan yang kedua, betul juga Pak Teddy dikatakan, harus cari teman. Makanya di kita punya pembicaraan, satu keluarga lakukan. Tetapi Anda juga bisa pilih teman. Disarankan menurut ahli sebaiknya kita minimal punya satu teman. Jadi ada health buddy, istilahnya health buddy. Jadi sahabat sehat. Karena berdua saling ingatkan, misalnya Pak, jangan lupa Pak ya, besok kita 4:30 Pak ya, nanti saya telepon Bapak kurang 5, kita ketemu depan pagar contohnya. Jadi kalau ada teman yang saling mengingatkan, kita lebih semangat. Jadi ini salah satu sekali masukan yang poin penting bagi kita apabila ingin bisa praktekkan secara rutin ya dan konsisten. Baik, ada lagi teman-teman yang lain, silakan. Jadi Pak, mungkin ya salah satu yang tadi saya tekankan adalah niatnya. Niat. Betul. Kalau kita nggak ada niat, nggak bisa tercapai. Betul sekali. Oke, mungkin saya ingin tambahkan sambil menunggu teman-teman lain memberikan respon. Untuk memulai sesuatu tidak mudah memang, ya. Dan seperti Pak Teddy bilang tadi, niat itu di awal-awal sangat berat. Saya sendiri rasakan. Seperti saya cerita, fisik saya sebenarnya dari kecil tidak betul-betul prima ya, tidak betul-betul baik. Saya bukan tipe kalau kita belajar biologi ada tipe A. Tipe A itu tidak perlu olahraga pun sudah lahir. Kita punya istilah itu sudah six pack ya, tidak perlu olahraga gitu. Memang di kromosomnya, di gennya. Nah, saya karena tidak memiliki kemampuan fisik asalnya yang baik, tetapi juga sejak kecil punya kebiasaan yang buruk. Saya punya kebiasaan tidur malam, jadi kurang tidur karena sekolah pakai bel ya, nggak bisa ditunda. Jadi akhirnya waktu olahraga seperti lari, selalu saya yang paling belakang. Saya tidak kuat lari konsisten tanpa berhenti. Lebih banyak berhentinya malah dulu. Jadi akhirnya olahraga tidak suka, saya olahraga individu. Seperti renang dan sepeda dan jalan. Jadi saya lebih suka olahraga yang tim, karena tim lebih terdorong oleh semangat seperti sepak bola, voli, basket sampai sekarang. Tetapi pada saat saya mulai berumur, saya menyadari bahwa saya harus rubah sekarang waktu saya umur waktu itu 40 tahun. Saya paksakan, akhirnya bilang saya harus mulai olahraga sekarang, dan akhirnya saya mulai lari. Di awalnya setengah mati. Tetapi sekarang kalau saya tidak lari satu hari, nggak enak rasanya badan. Jadi ini seperti menegaskan apa yang tadi dikatakan. Jadi harus ada niat, ya, harus ada target yang Anda ingin capai, dan harus konsisten, harus dipaksakan di awalnya. Tetapi apabila Anda sudah kembangkan itu jadi kebiasaan dan Anda rasakan manfaatnya, Anda lihat buktinya, malah akhirnya apabila Anda tidak lakukan akan rasa tubuh tidak enak. Makanya saya setiap liburan, setiap tugas keluar kota, saya selalu sempatkan untuk lari. Bahkan kalau saya lagi travel, salah satu yang paling saya suka adalah travel. Kalau saya travel ke Eropa, contohnya lagi musim dingin, lagi salju turun pun saya lari sendiri di luar. Saya ingat berapa kali di beberapa kota saya hampir sesat karena saya nggak tahu jalan pulang, karena tidak hafal, baru sampai 1 hari, cuma 1-2 hari di kota tersebut saya sudah lari pagi-pagi aja jam 7 biasanya. Tapi itu masih gelap gulita kalau musim salju. Tapi saya nikmati, gitu. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi untuk Anda yang mungkin belum, yang penting Anda punya niat untuk memulai. Pelan-pelan tubuh Anda akan menyesuaikan diri. Seperti saya cerita dulu, saya tidak mungkin saya lari 1 kilometer tanpa berhenti.
Sekarang saya sudah rutin. Saya malah sekarang kalau saya lari antara 25 sampai 30 menit saya bisa bawa beban tambahan ya. Saya punya vest itu 10 kg. Karena saya tidak mau larinya lebih lama, jadi saya tingkatkan intensitasnya gitu. Jadi waktunya saya ingin tetap tetapi bisa dengan intens yang lebih tinggi. Jadi saya tidak bisa bayangkan dulu saya bisa lakukan itu. Tapi ternyata bisa. Jadi tubuh kita sanggup menyesuaikan diri kalau kita punya niat ya. Tentu dilengkapi juga dengan pengetahuan. Makanya inilah kesempatan kita untuk belajar bersama-sama dan juga berbagi. Baik, teman-teman yang lain silakan kalau ada lagi. Ibu Ulan mungkin sudah hidupkan videonya. Bagaimana pengalamannya, Bu? Elvin ya. Kalau saya memang senang olahraga ya dari dulu ya. Jadi waktu saya sekarang ini sudah usia begini dan anak-anak saya sudah besar, sudah dewasa, saya tetap ngejak olahraga sama-sama. Jadi di rumah ini ada ya seperti ini tadi, Elvin ini. Jadi saya kan kebetulan juga saya suka olahraga, jadi saya tuh bisa semua, bisa pingpong, bisa badminton, karena saudara saya ini cowok-cowok yang ngapit saya ini, jadi dari dulu tuh diajak naik pohon macam-macam begitu ya. Jadi memang saya lihat sampai sekarang saudara-saudara saya itu suka olahraga, tapi istri-istrinya itu saya kelihatannya itu nggak aware dengan olahraga. Dan menurut saya olahraga itu satu kebutuhan ya. Jadi saya itu berkeringat sampai mukanya ini basah, ya, sampai seger sekali. Jadi saya selalu berusaha sampai basah sekali memang ya. Saya juga berkebun di atas itu, di atap itu saya berkebun, sambil berkebun saya yoga, ya. Karena yoga itu every time dan everywhere, di mana saja, di mobil bisa, di pesawat bisa, kalau kecepet ya, di kamar bisa, dan bukan bersemedi ya. Saya hanya gerakannya saja. Karena kebetulan saya dipertemukan dengan guru yoga itu seorang muslim. Jadi dia sendiri tidak bersemedi. Jadi kita gerak peregangan dan hatha ya, yang dengan kekuatan otot itu ya. Ya. Juga harus, jadi saya kebutuhan ya, mau tidur malam juga saya jeblak-jeblak itu tidurnya lebih enak ya. Jadi saya juga menyediakan matras yoga. Ya, saya kalau kemana-mana saya bawa ya, terutama sekarang pandemi kita nggak bisa pinjem ya, saya bawa ya. Kemudian kalau di hotel kan bisa kita beber kan cuma digulung aja kan murah, 60.000 ada, 100.000 ada ya, bersih, punya sendiri. Kemudian kalau di rumah saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya selalu saya beritahu bola dengan bola yoga, bola yang besar itu loh. Itu kan ada ukurannya ya, 55, 65 dan 75. Kalau saya kan tinggi 165 ini 65, jadi 65. Itu harganya nggak mahal ya. Jadi bola gym harganya paling yang Kettler ya. Kettler itu yang menurut saya juga paling lumayan bagus, ada pompanya sekali itu hanya 200-an sekitar 225.000 begitu. Sampai mbak saya ini belikan anak-anaknya di desa ya. Dengan bola gym itu kita bisa menjaga postur tubuh kita. Karena teman saya itu punya anak bungkuk, agak bungkuk, sehingga dia dudukkan di bola. Jadi kalau nulis segala macam itu anak remajanya itu duduknya di bola, sehingga anak ini nggak boleh melengkung. Kalau dia melengkung bungkuk sedikit guling, ya harus menjaga terus tulang belakang. Lah saya bola gym ini saya pakai untuk kita peregangan ya, peregangan karena bola itu sangat membantu mendorong tubuh kita naik turun ya. Tentunya mungkin harus dengan ahlinya ya, karena waktu itu saya ketemu sama guru saya dan diajari ya. Itu bola Kettler bisa, juga di Edge Hardware itu juga banyak, itu paling murah sekali. Kita bisa duduk. Bahkan kita kalau nonton TV itu kakinya ditaruh di selonjor di bola itu. Kalau bukan kursinya kursi biasa ya, taruh itu ditarik mundur begitu tuh sama dengan olahraga, sudah lebih enak, kakinya bisa lebih tinggi. Kemudian alat olahraga itu saya dekatkan dengan anak saya. Jadi terserahlah mereka itu sukanya gimana. Seperti anak saya yang besar, dia itu sukanya di kamar,
ya sudah diusung di kamar treadmillnya ya oke. Kemudian yang nomor 3 yang sama saya ini masih belum married, ini masih kuliah, dia beli itu alat duduk berdiri, duduk bisa sit up itu ya. Dia sit up ditaruh di pinggir ranjangnya. Kemarin dia agak bungkuk juga ya, dia umur 21 ya saya lihat. Tapi ya itulah, Elvin, kita itu berdoa ya. Dan contoh dari orang tua ya, contoh. Kemudian saya juga akhirnya dia menyadari sendiri. Jadi nggak pakai pelatih dia ya. Dia angkat beban ya. Dia juga sudah pernah jadi dia usaha sendiri di rumah. Jadi anak saya ajak cinta olahraga ya. Terus kalau minggu hari libur kita makan keluar, saya nggak makan di restoran yang tertutup, saya nggak mau. Saya cari sekarang kan banyak ya kafe-kafe, ada makanannya di gunung-gunung itu terbuka supaya mereka jalan seperti Elvin ngomong agak naik tangga, turun tangga. Sudah biar aja. Kemudian kita ke air terjun. Seneng ke air terjun, jalan jauh begitu. Dan kita juga dari Elvin tadi ngomong dari baju ya. Kita harus bajunya sporty ya kemana-mana. Itu juga mendorong kita berpakaian sporty ya. Jadi kalau pakaiannya melambai-lambai ya repot geraknya. Ya kan sekarang praktis semua ya zaman ini. Jadi itu didekatkan ya, pingpong saya juga ada di rumah jadi ya. Jadi cucu saya umur 4 tahun itu kalau ketemu saya dia juga mulai jungkir balik macam-macam gitu ya. Dia bilang ayo begini ya, bola. Jadi dikeleler-kelelerkan di rumah gitu ya. Nggak disimpen-simpen ya. Barang olahraga jangan disimpan, taruh aja di pinggirnya meja makan di mana biar anak-anak itu familiar dengan itu. Ya, itu Elvin. Jadi kalau saya selalu pagi suami sering jalan-jalan ya saya karena malas keluar itu kan pakai baju, pakai sepatu, nanti rambutnya kotor. Udah wes di sini aja jungklek-jungklek gitu sama berkebun. Nah, kalau berkebun itu misalnya jongkok ya jongkok postur yang betul ya. Kakinya sebentar jongkok gini itu kan juga olahraga dan yaitu kita waktukan lah olahraga. Kita waktukan juga dalam perjalanan traveling saya kemarin dengan grup gereja, saya janjian sama pendetanya, ayo jam 6 sampai jam 7 kita olahraga ya. Saya ajak ibu-ibu itu di pinggirnya kolam renang, kita stretching olahraga, senang akhirnya mereka ya kita berbagi ya. Kita juga dapatnya gratis, kita harus berbagi. Memang olahraga enggak bisa diwakilkan ya. Kalau masak masih bisa nyuruh orang masak, ya. Tapi kalau olahraga itu enggak mungkin lah kita itu diwakilkan orang terus. Karena saya pernah ya luka, saya jatuh kan. Terus di sini tuh miring. Itu yang saya pelajari. Kemudian saya ke RKZ waduh habis banyak ya. Ditarik, tangannya diangkat, ditarik. Tapi pikir-pikir ini kerjaannya orang males nih ya. Akhirnya saya sendiri dan puji Tuhan ya kembali daripada pijet. Karena kalau dipijet orang itu dipaksa ya. Tapi kalau kita sendiri tarik dengan postur yang benar itu luar biasa ya. Seperti tadi sudah banyak diceritakan oleh Elvin. Terima kasih Sehat Solo sudah membagikan hari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama, terima kasih Bu Wulan. Baik, saya sedikit tambahkan juga apa yang Bu Wulan bilang tadi. Saya pernah bertemu dengan satu mantan dosen saya. Dia sudah hampir 90 tahun umurnya, istrinya 80-an. Dan istrinya ingatkan saya, Elvin lah gitu. Kami lagi bertemu di satu acara. Dia langsung bilang kan gini, penting sekali olahraga. Kebetulan mereka punya ciri khas ada olahraga rutin setiap hari dan mereka vegetarian juga jus. Mereka salah satu tokoh yang mempopulerkan jus Indonesia. Jadi dia bilang begini, olahraga penting tiap hari. Tetapi kalau sibuk, tidak sempat olahraga, cukup stretching. Stretchingnya harus setiap hari. Gitu. Karena itu stretching kan hampir seperti pemanasan. Jadi dia bilang, dan langsung dia buka sepatu ibunya. Sudah opung-opung ini. Langsung dia buka sepatu ditunjukkan. Seperti gini, 10 menit saja sudah cukup. Dan berkeringat. Hanya dengan stretching. Dan saya lagi ingat, oh iya betul sekali ya. Ada yang lebih simpel. Jadi terima kasih Bu Wulan sudah ingatkan bahwa dengan stretching itu bisa di mana saja. Termasuk lagi duduk pasif. Seperti pesawat atau di bus. Iya, kebiasaan. Jadi begini, saya kalau mau turun saya puji Tuhan ya 1 malam itu enggak bangun ya, hanya pagi aja saya langsung bangun ya. Saya bisa tidur mulai 9:30 sampai jam 5 pagi, 4:30 pagi itu
7 jam itu tidak bangun. Itu setelah saya ikut sehat ini, ikut menunya setelah detox ya, habis detox, kemudian saya ikuti itu puji Tuhan. Dan sebelum saya turun kakinya ke bawah, itu kakinya dipoinkan, jadi ditarik ya, ditarik, ditariknya begini ya, ditarik, bukan turun aja begini, kakinya diginikan, enggak, ditarik gini. Itu terasa sekali di lututnya ini. Itu dijejek-jejekkan gini, ditarikan gini, kira-kira 10 kali sudah narik. Pasti enak, pasti sudah jalannya itu lancar waktu pagi ya. Tangan juga ditarik-tarikkan ya, di stretching kepala juga. Bahkan kemarin saya seminar ya. Saya seminar itu kan 1 hari duduk ya. Kemudian saya kebetulan tidak dapat meja. Jadi duduknya bayangin kursi makan. Itu kita bisa lakukan apa? Kita duduk bersila. Ya, makanya pakailah baju yang sudah siap, sporty, pokoknya kemana-mana olahraga ya. Ditekuk kakinya, sila duduk begini setelah istirahat itu asal aman sudah gini, relaksasi, enak sekali menarik badannya itu, luar biasa. Tuhan memberikan kita badan yang luar biasa. Baik. Ya katanya kan begini, use or useless, use or useless. Kalau kakinya nggak pernah dipakai ya nggak bisa jalan lama-lama. Kalau nggak pernah olahraga ya sudah lupa. Ya karena apalagi zaman pandemi begini ya Elvin ya. Betul. Gimana kalau kita harus ini memang Tuhan menguji kita semua. Kita harus aware dengan pribadi kita masing-masing. Nggak ada yang kelompok-kelompokan, sudah nggak ada yang ngejak-ngejak, sudah sendiri aja nanti supaya kita bisa tampil sehat kembali waktu sudah diperbolehkan aman. Baik, terima kasih Bu Wulan. Jadi itu tadi harus kita pintar-pintar mencari ide, memanfaatkan situasi yang memang kita harus lakukan. Tidak ada pilihan lain, tetapi kita bisa memperbaiki kondisinya. Jadi contohnya tadi, tidak bisa olahraga keluar, ya lakukan di dalam rumah, ya kan? Seperti Bu Wulan, dia punya kebunnya sudah di atap, itu udah olahraga sendiri, naik ke loteng ya, gitu. Atau juga seperti tadi, kita cuma duduk di pesawat atau di mobil, bisa sambil lakukan stretching. Jadi ada banyak sekarang di YouTube, ada banyak ide. Nah, satu tambahan lagi yang saya ingin bagikan dari pengalaman saya adalah, sekarang saya suka lari, tetapi kadang-kadang kalau saya travel 1 hari contohnya, saya tidak bisa bawa banyak barang atau tidak bawa bagasi. Nah, atau juga saya tidak punya kesempatan olahraga. Jadi yang saya gunakan sekarang adalah seperti Ibu Wulan tadi ingatkan, pakaiannya kalau bisa pakaian yang ringkas dan sporty. Jadi tidak menghalangi langkah kita melakukan untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi sekarang yang saya lakukan adalah karena saya dalam perjalanan tidak bisa selalu pakai sepatu kets istilahnya, sepatu jogging, karena kadang-kadang saya harus bertemu dengan pejabat, kadang-kadang saya harus bicara di depan impromptu ya, tiba-tiba harus bicara di acara pertemuan resmi, tetapi saya tetap mau bisa contohnya jalan. Jadi seperti kalau saya naik pesawat di Halim, begitu busnya datang saya jalan kaki duluan, sambil nunggu bus orang kan saya jalan kaki aja, olahraga sudah, walaupun cuma 500 meter tapi sudah olahraga. Jadi caranya bagaimana? Saya khusus mencari sepatu lari yang warnanya semua hitam. Dan itu kadang-kadang tidak mudah. Saya ingat saya sampai keliling ke beberapa negara nyari sepatu. Setiap datang ke negara lain saya cari ada sepatu nggak hitam. Saya ingat waktu itu Nike punya, tetapi di Indonesia dia tidak jual. Minimal dia punya logo putih. Sementara kalau logonya warna-warni atau ada warna-warni kan akhirnya menarik perhatian dan orang lihat kita tidak berpakaian formal. Jadi saya khusus cari yang hitam. Jadi orang tidak tahu padahal saya pakai sepatu olahraga. Lagi acara resmi. Jadi hal seperti ini yang harus kita akali istilahnya ya. Kita harus pintar-pintar menyesuaikan diri dengan keadaan supaya mendapatkan hasil maksimal. Baik, itu tadi masukan dari Pak Teddy dan Ibu Wulan. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin yang lain sebelum kita kembalikan ke MC-nya. Mudah-mudahan dengan pembicaraan ini ya, dan juga tambahan dari 2 sahabat kita, bisa semakin menggugah dan memberikan semangat ya. Untuk yang sudah dilakukan, terus lakukan dan tingkatkan. Yang belum, mulai ambil waktu ya, coba. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada hostnya Klub Sehat Solo. Baik, terima kasih kepada Pak Alvin Bidi buat penjelasan seminar mengenai energi berolahraga.
terima kasih juga buat tambahan dari Pak Teddy dan Bu Wulan Sari Widya ya. Jadi mungkin saya karena masih muda, jadi pengalamannya kalau masih muda itu lebih enak itu di rumah aja. Gitu ya, maksudnya olahraga itu bukan hal yang utama apa pengaruh dari kita berolahraga. Jadi selagi mungkin saya masih muda, saya juga harus punya tekad ya, seperti Pak tadi bilang, punya tekad dan mulai dari hal kecil seperti olahraga yang saya senangi, jangan langsung ke hal-hal olahraga yang berat, tapi mulai dari jalan kaki, mulai tadi dari kegiatan aktivitas di rumah seperti nyapu itu termasuk olahraga ya Pak Elvin, nyapu, ngepel juga termasuk olahraga. Jadi itu akan menjadi suatu kebiasaan dan banyak manfaat, khususnya manfaat positif yang kita dapatkan. Terima kasih juga buat seluruh partisipan, Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita akan bertemu di 2 minggu yang mendatang bersama dengan pembicara yang sama. Ada baiknya kita tutup acara ini dengan doa. Kami minta kesediaan Bapak Elvin Bidi untuk pimpin kita dalam doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada sore hari ini bertemu walaupun hanya melalui media Zoom untuk saling menyapa dan juga untuk belajar dan berbagi bagaimana pentingnya kami menjaga kesehatan dan tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami sebaik-baiknya dengan cara-cara yang praktis bersama dengan keluarga dan sahabat kami agar kehidupan kami boleh semakin maksimal dan kami boleh menjalankan tugas kami sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami boleh gunakan juga untuk menolong satu dengan yang lain. Pada saat kami berpisah Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati kami dalam tugas, dalam kewajiban, dalam rencana, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, atau apapun juga Tuhan. Dan apapun yang menjadi tantangan dan beban yang kami harus pikul, biarlah Tuhan yang menguatkan kami dan menuntun kami dan membukakan jalan keluar. Serta kami masing-masing Tuhan, hingga bertemu lagi di 2 minggu ke depan, begitu juga yang Klub Sehat Solo dan pelayanannya, kiranya berkat yang limpah dari surga boleh menjadi bagian mereka, agar mereka boleh menjangkau dan menjadi berkat untuk lebih banyak lagi keluarga, dimanapun juga. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biar kehendak Tuhan yang jadi, di dalam nama Isa Al-Masih kami berdoa mengucap syukur. Amin.